Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi ini merupakan video terakhir, Alhamdulillah, pada rangkaian series pelatihan tutor training. Video ini adalah untuk membantu Bapak Ibu semua untuk menyusun tutor guide. Baik, saya izin akan share screen untuk membantu proses kita berdiskusi. Ya, jadi sebetulnya kalau kita sama-sama ingat presentasi-presentasi terdahulu, kita sama-sama tahu bahwa sebetulnya pada proses PBL, khususnya ya pada problem based learning, kita membutuhkan ada 3 faktor penentu, yaitu tutornya, students-nya, dan jangan lupa adalah problems-nya. Jadi karena problem based learning ini berpatokan pada kasusnya sebagai sebuah media, gitu. Jadi pada kurikulum PBL, kasus klinis ini digunakan sebagai media untuk menstimulasi mahasiswa mempelajari ilmu kedokteran dasar atau preklinik dan aplikasinya pada ilmu kedokteran klinik. Jadi kasus di sini bukan untuk dipelajari semata-mata hanya aspek klinisnya saja, bagaimana mendiagnosis, bagaimana memberikan terapi, karena hal itu sebetulnya akan diperkuat nanti di pendidikan profesi. Namun penggunaan PBL pada kurikulum S1 lebih difokuskan pada bagaimana sih mahasiswa mampu mengaplikasikan ilmu dasar pada pemanfaatannya nanti di ilmu klinis berikutnya. Kasus sebetulnya ada 4 syarat kasus yang baik, yaitu yang pertama, sebaiknya menyerupai kondisi sesungguhnya. Jadi kalau boleh sih menggunakan case report misalnya atau menggunakan status pasien sesungguhnya agar betul-betul menggambarkan kondisi sesungguhnya terjadi di klinis nanti. Ada cerita lucu juga Bapak Ibu waktu dulu-dulu tim kita membuat tutor guide atau kasus ya, karena ada banyak sekali tujuan pembelajaran, jadi terus kita bercandanya apa kita bikin aja ya pasiennya HIV, tambah nanti ada skabies, tambah nanti ada toksoplasma di otaknya, tambah ada segala macam. Ya itu kan sebetulnya walaupun ada pasiennya juga amat amat jarang mungkin ya. Jadi sebaiknya adalah menggunakan kasus yang sesungguhnya ataupun menyerupai kondisi sesungguhnya. Kemudian yang kedua, kasus ini harus mampu menstimulasi mahasiswa merumuskan hipotesis dan mendiskusikan alternatif pendekatannya untuk pemecahan masalah. Jadi itu adalah tipsnya di bagaimana caranya kita mengatur sequencing supaya dari page pertama ini mahasiswa itu mampu memanfaatkan prior knowledge-nya dulu sebelum nanti masuk ke hal-hal yang lebih kompleks. Jadi jangan sampai nanti di page pertama atau di sequencing pertama mahasiswa malah mentok tidak bisa menyusun hipotesis. Dan kemudian sebaiknya kasus juga harus mampu menstimulasi diskusi hal lain seperti isu-isu etika, profesionalisme, epidemiologi, dan kesehatan masyarakat. Jadi jangan semata-mata kasusnya hanya membahas suatu kasus klinis, tapi juga kita lengkapi lagi dengan beberapa hal yang memang sebetulnya terjadi di dunia nyata. Misalnya cara merujuk pasien, kemudian cara menulis surat konsul, cara menulis resep, kemudian bagaimana sih bioetik terkait dengan kasus. Misalnya kalau kasusnya HIV mungkin bioetiknya bagaimana sih kita inform consent terhadap pasiennya, bagaimana kita breaking bad news, atau bagaimana jika pasangan bertanya dan seterusnya. Nah, yang keempat adalah harus mensimulasi retensi yang lebih baik. Hal ini bisa dicapai jika ada proses spiral tadi ya, proses membangkitkan metacognitive thinking, di mana kasus ini merupakan gabungan dari unsur-unsur komponen prior knowledge-nya atau pengetahuan terdahulunya, kemudian juga mengulang-ulang lagi aspek yang sebelumnya secara spiral, artinya lebih dalam dan lebih dalam, dan kemudian terus digunakan, terus dielaborasikan aplikasinya pada kasus klinis, sehingga akan menimbulkan retensi yang lebih dalam karena terbentuk dari metacognitive thinking.
Kemudian ini adalah suatu sharing ya Bapak Ibu ya, sharing bagaimana sih FK Unpad selama ini membangun kasus dan membangun tutor guide. Karena sebetulnya Bapak Ibu ini nanti akan sangat bergantung pada tim tutornya, terutama pada aspek tutor guide ini ya. Bapak Ibu sebetulnya boleh kok mengembangkan format atau template tutor guide masing-masing. Karena memang setiap kelompok tutor atau setiap institusi punya kekhasan tersendiri dan kebutuhan tersendiri. Jadi ini merupakan sharing saja Bapak Ibu ya. Tidak harus sebetulnya tutor guide-nya harus plak-plak seperti ini atau tidak harus urutannya seperti ini, tidak. Tapi ini merupakan pengalaman kami saja. Kami mencoba mencari-cari bentuk juga Bapak Ibu ya, karena tidak ada juga referensinya yang pas gitu ya. Mencari-cari bentuk, kemudian inilah adalah format yang sudah kami jalani sejak dan sudah kami reformat lagi sesuai dengan kebutuhan. Jadi nanti sekali lagi saya tekankan bahwa format ini boleh sekali Bapak Ibu kembangkan sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Kita kenalan dulu dengan beberapa istilah di mata kuliah di Unpad. Itu ada yang namanya Biomedical Program yang nanti jadi blog nanti ya. Nah, tutorial itu adanya di Biomedical Program ini. Sementara untuk mata kuliah lain seperti Clinical Skills Program itu metodenya adalah Skills Lab. Kemudian BHP itu Bioethics and Professionalism. Ini beda lagi mata kuliahnya. Kemudian Community Research Program dan Public Health Oriented Program. Nah, pada kasus tutorial untuk memperdalam spiral tadi, lalu memperkuat aspek integrasi kurikulum, maka biasanya kami selalu meminta tujuan pembelajaran apa yang dititipkan dari BHP, CRP, dan PHOP untuk nanti masuk ke dalam kasus. Sehingga nanti kasusnya menjadi semakin kaya dan ada pengulangan-pengulangan, ada pemanfaatan-pemanfaatan materi dari BHP, CRP, PHOP ke dalam kasus klinis. Yang pertama dilakukan adalah harus membentuk tim. Ini yang paling penting. Jadi kasus kalau dari pengalaman kami sebaiknya tidak dibuat oleh satu orang saja. Ya, mungkin draft awalnya mungkin bisa dengan satu orang saja. Misalnya kasus diare, ya udah yang bikin dari bagian anak misalnya gitu ya. Tapi nantinya pengembangan tutor guide-nya terutama itu harus dalam bentuk tim. Karena tadi kasus dan tutor guide yang digunakan pada PBL ini harus merupakan sesuatu yang sifatnya integratif, di mana di dalamnya merupakan gabungan dari kumpulan dari tujuan pembelajaran setiap keilmuan untuk nanti diaplikasikan pada kasus. Nah, jadi biasanya kami membuat tim. Tim ini berasal dari perwakilan masing-masing departemen sehingga kami meyakinkan bahwa setiap departemen itu terwakili tujuan pembelajarannya dan keilmuannya. Jadi istilahnya yang membuat tutor guide dan yang membuat kasus ini adalah expertnya gitu ya. Jadi expertnya yang membuat kasus dan tutor guide. Kalau misalnya dibilang, oh saya nggak ahli, ya berkolaborasi. Jadi memang harus ada tim gitu. Nah, tugasnya apa? Biasanya satu tim itu tugasnya adalah menentukan tadi ya, masing-masing staff di departemen itu membawa tujuan pembelajaran dari masing-masing departemennya. Lalu kemudian bersama-sama dalam satu blok itu menyusun tema mingguan, kemudian mencoba merancang tujuan pembelajaran di setiap kasus, lalu menentukan setting kasus, penyakit, lokasi, dan pasien, seperti yang sudah disampaikan di video Dr. Ike sebelumnya. Nah, kemudian yang paling penting adalah ada koordinator tim yang sebetulnya bisa menginformasikan pada tim penulis bahwa oh prior knowledge-nya misalnya yang ini sudah disampaikan di kasus sebelumnya. Nah, itu biasanya kalau di kami koordinator tahun atau koordinator mata kuliah gitu supaya nanti ada efek spiralnya. Dan koordinator mata kuliah ini juga sebetulnya nanti berperan sebagai apa ya eagle eye view untuk melihat apa sih komponen dari bioethics, dari epidemiologi atau dari public health yang bisa masuk ke dalam kasus klinis. Nah, kemudian langkah-langkahnya seperti apa biasanya? Biasanya sih harus studi literatur gitu ya. Jadi memang datang dengan membawa tujuan pembelajaran masing-masing departemen dan juga keilmuannya masing-masing dalam bentuk literatur. Kemudian kita menentukan sequencing pembelajarannya,
alur kasus seperti apa. Nah, alur ini sebetulnya pentingnya nanti untuk membantu lancar tidaknya proses diskusi gitu. Kalau misalnya kasus terlalu padat di halaman pertama, kadang-kadang mahasiswa bingung, terdistract dengan berbagai informasi gitu. Jadi biasanya kita coba atur-atur, dan seperti Dr. Ika sampaikan di awal, sebaiknya memang urutannya sama seperti urutan kita dalam melakukan pendekatan diagnosis, itu anamnesis dulu, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit terdahulu, pemeriksaan fisik, kemudian nanti memberikan kesempatan juga untuk mahasiswa menyampaikan more infonya. Jadi misalnya kalau udah ketemu anamnesis, dia bikin hipotesis. Jadi sebetulnya alur itu seperti halnya Bapak Ibu bertemu dengan pasien ya. Maksudnya ketika pasien datang, tentunya chief complaint, kemudian gejala penyerta saat ini. Kemudian dari situ nanti Bapak Ibu kan sudah membuat hipotesis ya di pikiran Bapak Ibu semua, ini kira-kira arahnya kemana ya. Kemudian nanti Bapak Ibu menanyakan riwayat penyakit terdahulunya. Dari situ sebetulnya Bapak Ibu ini sudah membangun juga hipotesis nih, oh kalau gitu saya pemeriksaan fisiknya mau memeriksa ini, kayaknya bakal ketemu ini deh. Nah itu adalah yang kita sebut dengan pacing atau memotong-motong kasusnya. Ketika di akhir anamnesis, tentunya mahasiswa mulai berpikir more info apa ya. Nah, kalau Bapak Ibu memikirkan nanti mau periksa apa ya gitu. Usulan pemeriksaan fisiknya apa, usulan pemeriksaan penunjangnya apa. Jadi sebetulnya pada PBL ini mahasiswa ini dilatih untuk berpikir seperti Bapak Ibu dalam slow motion gitu ya. Kalau Bapak Ibu kan udah expert, sudah kompeten, berpikirnya langsung tak 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 tak, tak gitu. Langsung dalam apa ya, kayak udah langsung refleks gitu ya. Kalau mahasiswa ini sebetulnya dilatih berpikir yang sama, tapi dengan lebih perlahan gitu. Dan nanti dari proses itu nanti menimbulkan learning issue. Nah, itu yang paling penting dari sequencing tadi ya, cara memotong-motong itu sebetulnya penting nanti untuk membantu tutor mengarahkan diskusinya. Kemudian baru dari situ kita coba konstruksi skenario lengkapnya, dan kemudian yang paling penting adalah menyusun instruksi mahasiswa. Jadi instruksi mahasiswa ini sebetulnya Bapak Ibu punya peran yang sangat penting juga untuk mengarahkan diskusi. Karena kalau terlalu banyak instruksi yang dititipkan ke tutor, mahasiswa ini akan sulit sekali belajar mandiri. Jadi bisa kita menyimpan instruksi mahasiswa itu di dalam kertas kasusnya. Nah, setelah itu Bapak Ibu kita menyusun guiding question. Nah, ini menggunakan ilmu yang disampaikan oleh Dr. Nova sebelumnya, yaitu questioning skills. Ini sebetulnya bekal ya Bapak Ibu ya. Bekal untuk tutor untuk menstandarisasi bagaimana sih mengarahkan pertanyaannya. Apakah guiding question ini wajib dipakai? Ya enggak juga Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu punya cara yang bertanya yang lebih enak, dan tentunya sangat tergantung kan ya Bapak Ibu ya sama dinamika kelompok ya. Tapi guiding question ini sebetulnya betul-betul guiding, membantu Bapak Ibu kira-kira mau nanya apa ya di page ini, atau kira-kira mau nanya apa ya di setting ini begitu. Yang nantinya membantu mengarahkan diskusi. Jadi sekali lagi tutor guide itu adalah pentingnya adalah apa ya, kayak manual book gitu untuk kita sebagai tutor mengarahkan diskusinya gitu. Kemudian kita tim ini juga harus menjamin updating dan relevansi dari kasus, misalnya contoh kecil misalnya ya, karena kita punya kasus reproduksi atau kebidanan, kemudian expertnya menyampaikan bahwa oh sekarang kita nggak pakai Hodge, pakainya station. Nah itu merupakan salah satu tugas dari anggota tim untuk menjamin update dan relevansinya. Ini adalah tips juga dari referensi, bahwa kasus yang baik itu adalah harus yang realistis, membumi, sering dijumpai, kemudian juga menyisipkan aspek yang lain, lebih banyak keilmuan atau yang terintegrasi semakin baik, dan sebaiknya ada page-page yang mensimulasi mahasiswa membaca lebih dari satu sumber saja. Jadi misalnya contoh kecilnya saat ini Bapak Ibu ya, misalnya kita punya pasien anak, anaknya kemudian ternyata penyakitnya ketularan dari bapaknya. Nah, kalau kayak gitu kan anak mahasiswa terpaksa membaca, bukan terpaksa ya, distimulasi membaca juga referensi untuk anak dari pediatri dan membaca referensi dari internal medicine untuk ayahnya, seperti itu. Kemudian tadi ya sudah diterangkan juga sama Dr. Ike bagaimana cara membuat tujuan pembelajaran di setiap kasus. Nah, biasanya di setiap kasus ini ada yang namanya sub CPMK.
Sub CPMK ini yang ada di kasus merupakan turunan dari CPMK dari blok atau mata kuliah. Kemudian karena kita menggunakannya kasus Bapak Ibu dan di bidang basic science ini kita mengaplikasikan, maka sebaiknya menggunakan kriteria Bloom yang agak tinggi. Jadi jangan memahami C2 ya atau menjelaskan C1 tapi lebih kayak yang agak tinggi C4 ke C5. Mengkorelasikan, menganalisis, mengevaluasi, mengimplementasikan, menggambarkan dan seterusnya. Tipsnya dari kami adalah kita juga harus menambahkan gambar. Nah, Bapak Ibu ini sebetulnya terbantu loh kita semua dengan banyak sekali aplikasi. Jadi kalau zaman dulu kan betul-betul kasus ya. Kita sebetulnya bisa menambahkan foto-foto, kita bisa menambahkan rekaman audio, misalnya rekaman audio suara jantung, rekaman audio pernafasan atau video pemeriksaan itu boleh ditambahkan. Kemudian memastikan bahwa pendekatan deduktif ini terjadi, jadi anak-anak tuh biarkan dia berhipotesis yang luas dulu, nanti semakin lama akan semakin mengerucut. Kemudian juga ini yang paling penting, memastikan bahwa setiap sub CPMK atau setiap capaian pembelajaran tiap departemen ini dapat di-trigger di kasus. Yang Dr. Ike sampaikan membuat tabel tadi ya. Dan kemudian mulai berpikir ini kira-kira mahasiswa gimana ya cara jalannya ya yang tadi kesampaikan dicoba dulu deh gitu diuji coba dulu. Dan kemudian yang paling penting juga adalah mengkonstruk tutor guide untuk setiap kasus. Nah, Bapak Ibu ini sebetulnya untuk aspek standarisasi, kemudian juga sebetulnya supaya agar Bapak Ibu istilahnya walaupun Bapak Ibu bukan narasumber ya, bukan yang mengajarkan, tapi sebaiknya Bapak Ibu tahu gitu, batasan sepenting apa sih suatu keilmuan. Nah, yang menentukan adalah perwakilan dari masing-masing departemennya. Misalnya saya fisiologi nih, di CPMK-nya atau di sub CPMK-nya berkata misalnya menganalisis menganalisis pemahaman tentang prinsip EKG. Nah, yang bukan fisiologi pasti kan bingung ya. Ini mau sebatas apa, seluas apa? Nah, itu tugasnya dari orang fisiologinya. Jadi orang fisiologi membuat rangkuman atau membuat summary yang hal-hal yang penting yang anak-anak harus tahu, lalu dicantumkan ke tutor guide. Itu tutor guide itu bukan semata-mata seperti tinjauan pustaka yang kita kopas dari referensi, Bapak Ibu ya misalnya gini, buat tutor guide-nya. Ini tutor guide yang tidak ramah pada teman ya. Misalnya, saya misalnya orang fisiologi nih. Fisiologi bilang, oke, memahami prinsip pertukaran asam basa. Lalu saya nggak bikin narasinya, saya cuma tulis saja halaman Guyton 2016 halaman 679 sampai 690. Kan ya Bapak Ibu yang bukan fisiologi kan juga susah ya kapan juga ngebacanya. Alangkah lebih enaknya kalau saya sebagai orang fisiologi memberikan rangkumannya. Rangkuman pendek saja, highlight dari hal-hal penting yang ada di referensi itu yang mahasiswa harus tahu. Kemudian yang kedua adalah sebetulnya target ini selain tahu juga kedalaman, keluasan dari materi yang diingin dititipkan pada kasus, juga yang kedua adalah sebagai bekal Bapak Ibu untuk mengarahkan diskusi. Misalnya kan kadang-kadang ada mahasiswa yang istilahnya bukan asbun ya, gayanya tuh meyakinkan tapi salah gitu. Nah, itu kan kita suka ragu ya. Ini salah apa betul ya gitu. Walaupun kita harus men-challenge gitu dan mengarahkan, nah itu merupakan bekal Bapak Ibu nih, bekal Bapak Ibu untuk mengecek sebetulnya mahasiswa ini on the track atau tidak sih seperti itu. Dan yang keenam adalah ini yang paling penting Bapak Ibu, setiap nanti membangun kasus, membangun tutor guide, setelah dicobakan ke mahasiswa, maka kita harus rapat lagi, kita harus menelaah lagi dan dapatkan feedback dari tutor-tutor yang bertugas, apa nih yang kurang, apa yang mesti diperbaiki, sehingga nanti dari tahun ke tahun kasusnya semakin baik. Oke, pasti di tahap ini Bapak Ibu udah kayak, udahlah cepetlah, apa sih sebenarnya kayak gimana sih template-nya gitu kan ya. Masih tanya kayak gitu deh, pasti template-nya seperti apa. Oke, ini template-nya. Nah, ini Bapak Ibu yang kita gunakan, kembali lagi ini merupakan yang Unpad punya. Bapak Ibu boleh mengambil langsung dari sini, tapi juga Bapak Ibu boleh mengembangkan ya. Ini bukan mutlak harus seperti ini gitu. Kalau di kita biasanya ada 15 bagian. Yang pertama adalah ini tahun akademik berapa untuk menandakan ya ini tutor guide-nya tahun akademik yang mana.
semester berapa, di sistem apa, tema bloknya apa, kemudian trigger case-nya apa. Misalnya ini asma. Oke, asma itu SKDI-nya berapa levelnya. Nah, kemudian kita juga cantumkan ini differential diagnosisnya apa, misalnya dari asma ya, yang mungkin muncul. Karena ini memastikan bahwa mahasiswa bukan membahas asma saja, tapi juga differential diagnosis yang lainnya. Kemudian week schedule. Week schedule ini sebetulnya dalam 1 minggu berapa kali ketemunya? Mau 2 kali, mau 3 kali. Kalau di Unpad sekarang 2 kali. Kemudian sekuensinya, jadi pertemuan yang pertama 7 jam 1 sampai 6 itu sampai page berapa. Kemudian pertemuan kedua itu page berapa. Lalu list specific learning objective atau kita terjemahkan menjadi sub CPMK, itu sub CPMK-nya apa saja yang dititipkan oleh semua departemen dalam kasus ini. Kemudian ada tabel yang Dr. Ike sampaikan tadi ya, apa sub CPMK-nya, departemen mana, kemudian trigger problemnya apa, kata-kata yang memicu dari LO ini apa, kemudian perannya pada kasus seperti apa. Kemudian ada case synopsis, lalu ada rangkaian 3 trimasketir ini Bapak Ibu ya, case scenario page per page-nya, students instruction, lalu guiding question, kemudian ada konsep map-nya, lalu nanti baru brief explanation of each specific learning objective yang tadi saya sampaikan ya, rangkuman-rangkuman dari semua materi yang dikumpulkan oleh setiap anggota tim. Jangan lupa yang nomor 15 adalah daftar pustakanya. Siapa tahu nanti ada yang ingin merujuk atau ada tutor yang ingin mengecek ulang. Nah ini Bapak Ibu contoh template-nya. Nanti akan saya sediakan juga contohnya di file attachment pada sesi ini. Kemudian sekarang pertanyaannya pasti gini, ya udah deh contohnya mana nggak kebayang gitu kan Bapak Ibu ya. Ini adalah pertanyaan yang paling sering saya dapatkan kalau sedang ada materi ini. Oke, kita coba cek dulu kita punya nggak ya contohnya. Nah ini contohnya Bapak Ibu, mudah-mudahan terlihat ya, saya coba besarkan dulu. Oke, ini adalah tutor guide kasus ketiga, sistemnya respiratori di Unpad. Ini tahun 2021. Ini ya, ada tahun berapa, semesternya berapa, di sistem apa, temanya tema apa, berapa week schedule sih, dia cuma 2 pertemuan, lalu sekuensinya seperti ini. Pertemuan pertama adalah page 1 sampai dengan page 5, pertemuan kedua page 6 sampai dengan epilog. Gitu ya. Ini kan sama kayak tadi ya pembagiannya ya. Kemudian ini adalah list dari specific learning objective, atau kalau misalnya Bapak Ibu boleh terjemahkan menjadi sub CPMK-nya. Ini adalah masing-masing departemen menitipkan tujuan pembelajarannya yang sesuai dengan kasusnya, yang sudah dibikin mapping seperti yang Dr. Ike sampaikan pada video berikut sebelumnya. Ini adalah SLO atau sub CPMK punya anatomi, juga punya anatomi, juga punya biologi sel. Ada beberapa yang bahkan gabungan ya. Kalau misalnya sesuai dengan kasusnya ya, patogenesis patomekanisme, biasanya sih nanti basic science merupakan gabungan. Ini merupakan titipan dari fisiologi, kemudian ada juga titipan dari biokimia, titipan dari patologi anatomi, dari internal medicine, dari IKM bahkan, kemudian dari parasitologi, mikrobiologi, farmakologi, dan gizi, kemudian juga dari patologi klinik, radiologi, public health, kemudian ini yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu ya, jadi tidak hanya kasus klinisnya, tidak hanya selesai sampai treatment, tapi juga mahasiswa diminta untuk mengelaborasikan bagaimana sih manajemen dan profesional prevention program nasional. Ini juga untuk membuat mereka aware ya terhadap hal-hal yang lingkupnya lebih besar. Jadi nggak cuman tok-tok hanya apa ya, hanya klinis saja gitu ya. Kemudian juga mereka juga harus bisa mengimplementasikan bagaimana sih mengidentifikasi faktor risiko berdasarkan teori Bloom, determinan dari public health. Kemudian juga kita berikan mereka trigger bioetic issue. Kalau di sini adalah merupakan label obat pada anak. Dan pada epidemiologi ini, karena ini sudah semester 4, maka epidemiologi menitipkan, ayo dong coba dipraktekkan, mereka bisa nggak membuat research problem untuk kasus ini, untuk kasus asma. Nah, kemudian kita juga sisipkan ada hal seperti ini nice to know issue. Ini biasanya sih hal-hal yang updating,
Jadi walaupun kita tidak minta mereka memahami, tapi kadang-kadang kita akan mengajak mereka ngobrol, kalian udah pernah vaksin belum gitu? Ditanya nggak pernah asma atau enggak. Nah, hubungannya apa? Itu adalah diskusi-diskusi yang sifatnya nice to know, yang sifatnya bukan harus mereka kuasai, tapi yang istilahnya ingin harusnya bisa menginspirasi mereka untuk mengembangkan dunia lebih lanjut. Itu yang istilahnya dengan nice to know issue. Setelah itu kita buat yang tadi saya bilang terima setir. Oh, ini case synopsis dulu. Case synopsis ini sebetulnya memberikan gambaran untuk Bapak Ibu semua sebetulnya apa sih cerita komplitnya. Nah, kemudian kita baru masuk ke page-page ya. Nah, ini dia. Page pertama. Page pertama pada kasus ini disusun sangat singkat. Seorang anak 6 tahun dibawa ibunya ke emergensi dengan sesak nafas. Dah situ aja. Lalu ini adalah instruction-nya. Ini mereka bisa baca sendiri di kasusnya. Jadi Bapak Ibu yang tampil di mereka yang seperti ini ya. Ini yang tampil di mereka yang seperti ini saja. Apa sih masalahnya, apa hipotesisnya, dan apa further information do you want to know. Jadi ini sebetulnya mendorong mereka untuk memulai menyusun hipotesis dari keluhan utama. Ya, jadi kenapa sih kita dorong seperti ini? Karena sebelumnya mereka sudah melewati blok kardiovaskuler. Di blok kardiovaskuler juga mereka sudah membahas tentang dyspnea, tentang sesak nafas. Nah, di kasus ini kita coba elaborasikan lagi sebetulnya dengan guiding question. Ini guiding questionnya, kalau misalnya pasif banget kelompoknya gitu ya Bapak Ibu, kita bisa nanya nih, apa nih problemsnya? Definisi dyspnea apa sih? Mekanisme seperti apa? Kemudian kamu tahu nggak kira-kira hipotesis apa sih yang paling mungkin menyebabkan sesak nafas? Kemudian, nah kalau gitu kira-kira organ apa sih atau struktur apa sih yang mungkin menyebabkan seseorang itu sesak nafas pada pasien ini? Kenapa pada pasien ini? Karena tadi ini pasiennya anak. Kita mau mengarahkan apakah dia paham apa ya basic mekanisme dari dyspnea. Nah, biasanya Bapak Ibu kita suka memberikan notes untuk tutornya seperti ini bahwa ini udah didiskusikan sebelumnya loh. Jadi istilahnya nggak mungkin deh dia stuck di halaman pertama gitu. Dia pasti punya hipotesis dan pasti nanti punya apa ya kita bisa menggali lagi mereka beneran paham nggak sih dyspnea ini di sebelum-sebelumnya. Nanti Bapak Ibu boleh bebas kok nanti menggali ke arah strukturnya, menggali ke arah metaboliknya. Wah, itu sih bisa dieksplor banget di halaman pertama. Nah, dari sini Bapak Ibu mereka akan berusaha mencari tadi ya, what further information do you want to know? Biasanya sih mereka nyari keluhan penyertanya, kalau jantung ada biru apa enggak? Kalau dia penyakit paru, aku pernah tahu nih TBC kayaknya. Jadi dia cari faktor risiko TBC dan seterusnya ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mahasiswanya sudah mencantumkan beberapa informasi yang akan ditanyakan, maka Bapak Ibu bisa menanyakan ke page kedua seperti ini. Di page keduanya kita baru keluarin nih wheezingnya gitu kan ya. Ibunya bilang katanya seseknya disertai dengan menangis sejak 1 jam yang lalu. The symptom had occurred several hours after she cleaned her bedroom. Di sini ada instruksinya lagi. Ayo sekarang hipotesisnya apa nih? Mungkin di awal di page pertama hipotesisnya masih banyak. Ada jantung, ada ginjal, ada gangguan saraf pusat misalnya. Di sini udah kita arahkan nih, dia sekarang wheezing. Ayo kira-kira hipotesisnya mau berubah apa enggak? Dan kemudian mau nanya apa lagi atau mencari informasi apa lagi. Nah, di sini Bapak Ibu punya guiding question dari tutornya, mendefinisikan apa itu wheezing, mekanisme wheezingnya, correlate it with the structure of airway, kemudian gimana sih different sounds with stridor. Nah, ini kenapa kita bisa nanya ini? Karena di kasus pertamanya, di sebelumnya, dikasih note nih, Strider is prior knowledge during previous case. Jadi sebetulnya kita bisa gali nih dari mereka nih, wheezing itu apa ya gitu. Terus biasanya ada yang asma nggak di sini atau seperti apa? Lalu kita bandingkan kenapa kok suaranya bisa beda ya sama stridor. Nanti dihubungkan dengan strukturnya tadi ya, elaborate that with the structure of airway and physical examination. Karena sebelum juga mereka sudah ada skills lab mengenai pemeriksaan auskultasi pulmonal. Nah, dari sini kita juga tajamkan lagi kira-kira apa differential diagnosis of wheezing. Jadi ya Bapak Ibu, ini saya sekali lagi ini adalah page yang dibagikan ke mahasiswa hanya segini saja.
Ya segini aja. Nah, kalau ini tuh Bapak Ibu, ini tuh contekannya, ini contekan Bapak Ibu untuk nanya gitu lah istilahnya. Ini mah nggak ditampilkan di mahasiswa ya. Yang ditampilkan di mahasiswanya segini saja Bapak Ibu nih, hanya segini aja. Ini adalah yang contekan bukan contekan sih, bekal kita buat nanya apa. Nah, ini siapa yang bikin? Tentunya tim dari tutor kita, tim dari pembuat kasus. Ini terus Bapak Ibu setiap page ada gitu ya, ada guiding question-nya juga. Terus seperti itu, bahkan ini yang saya sampaikan ini nanti bisa nge-link ke suara dari pernafasannya gitu ya. Ini juga tetap ada istilahnya mana sih prior knowledge-nya dan seterusnya. Ini semua terus berjalan Bapak Ibu sampai ke page terakhir, sampai ke epilog ini ya. Nah, instruction juga sebetulnya bisa nggak harus yang kayak tadi. Instruction juga bisa dalam bentuk seperti ini, misalnya, jadi tutornya nggak usah banyak nanya, langsung aja ditanya di sini, what is your plan for long term period? How do you choose and use evaluation devices and children and adults? Ini tergantung Bapak Ibu semua nanti. Maunya seperti apa? Karena ini udah page terakhir ya. Jadi biasanya sih instruction-nya kita berikan agak tajam. Jadi nggak karena kan page terakhir itu sebetulnya mereka harus menjawab di onsite di pertemuan kedua. Jadi memang akhirnya kita berikan pertanyaan yang lebih spesifik. Oke, itu dia. Kemudian kita bikinkan dia mind map-nya supaya tutor juga tergambar sebenarnya gini gimana sih alurnya dan patah mekanismenya dan kapan harus keluar LI-nya. Kita bertanda nih LO segini, ini learning objectives nomor sekian, ini nomor sekian dan seterusnya. Lalu tutor guide-nya. Nah, ini yang tadi saya bilang nih, ini kayak apa ya, kayak saripatinya deh gitu. Kalau di sini tuh yang penting taunya ini, kemudian mekanisme tuh yang penting taunya ini. Lalu, nah ini dia nih, anatominya nggak panjang ya Bapak Ibu ya, kan anatomi de Bronheim cuma segini aja. Ini sudah hasil merangkum dari teman-teman anatomi. Jadi kita nggak dikasih botak plek-plek gitu. Udah dititipkan oleh teman anatomi segini aja ya summary-nya yang paling penting. Kemudian teman-teman histologi juga enggak kok, kita yang paling penting mereka bisa ngebedain ada dua Bronheim gitu, ada primary sama secondary sama tertiary Bronheim gitu. Kemudian nanti teman-teman fisiologi langsung nih bahkan lebih pointer ya. Kita pengen mereka tahu muscular wall of the Bronchi, langsung dibikinkan pointernya saja. Nah, ini Bapak Ibu yang saya sebut dengan tutor guide. Jadi tadi ya, ada template-nya, ada sequencing kasusnya, yang paling penting ada guiding question untuk tutornya, kemudian ada bantuan bahan bacaan dalam bentuk rangkuman yang dibuat oleh teman-teman masing-masing keilmuan, yang menjadi bekal nanti untuk tutor tahu sekali mau sedalam apa, seluas apa membahas dari masing-masing sub CPMK yang dititipkan. Termasuk juga jangan lupa bahwa kita juga harus bisa menginsertkan hal-hal di luar dari ilmu klinik, tapi juga ilmu-ilmu lain seperti dalam hal ini kemarin kita ingin mereka membahas juga public health. Maka di sini juga ada kita buatkan manajemen base of the level control. Nah ini kan sebetulnya kadang-kadang juga nggak semua tutor tahu ya. Nah di sini expertnya memberikan info nggak pakai gambar ini aja gitu kayak gitu. Kemudian ethical issue juga ada. Ini juga ya dari teman-teman unit BHP juga membuatkan nih jawabannya. Jadi is off label prescribing wrong sudah dirangkumkan sama teman-teman dari BHP. Jadi Bapak Ibu semua, pesannya adalah dalam tutor guide ini Bapak Ibu harus berkolaborasi ya. Harus juga dengan seksama memikirkan nanti skenario dan alurnya yang nanti akan membantu Bapak Ibu menggait mahasiswa selama PBL. Kasus yang baik dan tutor guide yang baik akan membantu tutorial atau membantu tutor dalam mengarahkan mahasiswanya. Itu saja dulu Bapak Ibu semua, akan saya cantumkan contoh-contoh ini pada link yang ada di MOC, sehingga Bapak Ibu bisa memperhatikan dengan lebih seksama lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.